selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bersedia hadir di Happy Life. Malam ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik tentang Pak Ce. Apa sih itu Pak Ce? Pak Ce ini kok kayaknya mistis ya? Kok dari tanggal lahir, dari ini segala udah tahu kita semua. Nah, jadi apakah Pak Ce itu betul-betul sesuatu yang mistis atau ini adalah sesuatu yang ilmiah? Hari ini kita berbahagia kedatangan seorang praktisi Pak Ce, Bapak Adi Siswadi. Beliau akan membantu kita menerangkan apakah Pak Ce ini sesuatu yang mistis atau ilmiah. Terima kasih kedatangannya Pak Adi. Halo, selamat malam Pak Adi. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Pak Adi, saya ini tertarik ya, ingin tahu nih sebelum kita bahas lebih lanjut. Kenapa sih Pak Adi kok mau ya belajar Pak Ce ini? Setahu saya susah loh. Udah berapa lama Pak belajarnya? Saya baru belajar 4 tahun. Oh, oke. Ya, jadi dibilang susah ya. Gini, saya dulu tertariknya begini. Ada dalam satu apa sih waktu itu diundang untuk kumpul-kumpul, ada yang bisa begini memperkenalkan ilmu ini. Saya lihat, lah kok enak aja ya dia baca orang begitu. Saya mau belajar, dulu belum ada. Jadi baru tahun 2017 saya diajakin, ya ada lah ini workshopnya. Saya gabung, ikut belajar 2 hari, ya. Jadi udah belajar itu, makanya saya bilang belajar dulu, workshop 2 hari, habis itu dijamin tambah pusing. Belajar 2 hari tambah pusing, Iya, jadi bener belajar 2 hari, saya nggak tahu. Ya, Sio tahu. Nanti ada lagi elemen, ada interaksi. Pusing dah. Tapi dengan pusingnya itu, saya berpikir, yang pusing bukan cuma saya loh. Ada lagi yang Sio aja nggak ngerti itu apa. Berarti lebih pusing dari saya kan. Nah, makin orang pusing, makin susah, makin sedikit orang yang bisa. Saya belajar terus. Ketemulah sampai dengan beberapa guru belajar. Ya, hitung-hitung ilmu Pak Ce ini sangat luas. Sebagai dosen, saya saya perkirakan mungkin setara S3, di mana yang saya belajar ini baru beberapa semester aja di S1 gitu. 4 tahun hanya beberapa semester, Bang. Waduh, sangat banyak. Tanya tuh Bu Nanan. Bu Nanan, bener nggak Bu Nanan? Ya gimana? Bener nggak Bu Nanan ya? Tuh, iya, Bu Nanan yang udah belajar tuh. Butuh perjuangan banget sih, harus serius banget untuk belajar Pak Ce. Apalagi saya nggak bisa bahasa Mandarin sama sekali. Nah, itu tuh ada gurunya tadi tuh. Iya, pengen banget belajar, cuman ini lagi bingung waktunya. Karena belajar Pak Ce itu jadi kalau udah serius banget, itu sangat-sangat menarik kalau buat saya. Nah, tuh, jadi gini, Bu Nanan, jadi gini ya, memang belajar apapun juga harus serius ya. Dan Betul. untuk Mandarin, ini nggak usah terlalu pusing ya, karena kan ya Bu Nanan udah belajar ya, karakternya nggak banyak untuk dibaca, betul. cuma sedikit, dan karakter itu nggak umum untuk dipakai di bahasa Mandarin sehari-hari. Oke, jadi memang ini karena tertarik awalnya ya, terus merasa ada tantangan, ternyata belajar ini tidak mudah. Karena dalam waktu 4 tahun saja sampai ke sini masih merasa harus belajar lebih lagi ya Pak Adi ya. Iya. Nah, bagaimana, apakah ini sesuatu yang mistis atau ilmiah? Ini bagaimana ya penjelasannya? Oke, nah ini karena ini bisa menganalisa orang, dianggap ini pakai mistik. Nah, boleh mungkin saya share aja ya. Saya udah silakan. ada bikin sedikit tulisannya. Ini ya, ini mistik atau ilmiah sih? Jadi satu pertanyaan. Karena tadi seperti saya bilang tadi, dengan Pak Ce kita bisa menganalisa orang.
Malah beberapa kali orangnya telepon, udah langsung saya bisa sebut begini, begini, begini. Dia kaget. Ini Bapak ini paranormal? Enggak, saya orang normal. Kok bisa begini? Lah tadi kan udah dikasih tanggal lahir. Loh kok bisa ya? Nah itu dianggap ini mistik atau spiritual, tapi sebetulnya ini ilmiah. Bener apa enggak sih ilmiah? Nah kita lihat ya. Nah pace itu secara harafiah artinya tuh 8 aksara atau 8 huruf atau 8 karakter ya. Disebut hasta aksara. Dikenal juga dengan nama 4 pilar. Nanti kita jelasinnya kenapa begitu. Ini salah satu ilmu astrologi Cina kuno yang cukup populer dan digunakan udah ribuan tahun untuk menghitung atau membaca kehidupan seseorang. Zaman dulu ya, kalau seorang anak merantau keluar kota, dulu kan nggak bisa ngasih kabar, handphone belum ada, surat juga susah. Jadi orang tuanya tuh datang ke tukang analisa pace, kasih tanggal lahir anaknya, bisa dilihat pada saat itu anaknya kondisinya seperti apa. Pada saat-saat orang tuanya itu datang ke tukang pace, bisa dilihat begitu. Oh, perjalanan hidup berarti yang saat ini kondisinya kira-kira akan begini, baik-baik saja gitu. Nah, kegunaannya apa? Kegunaan pace itu sangat luas. Jadi bisa untuk memilih bisnis yang cocok daripada trial and error, nanti udah buang waktu, buang modal, pilih bisnis yang cocok ya. Terus pilih karyawan. Nah, pilih karyawan nih gampang-gampang susah. Kalau sekarang kita tahunya psikotes. Ini cocok nggak? Ini karakternya seperti apa? Nah, psikotes ini butuh waktu agak lama ya. Kalau dengan pace hanya beberapa menit saja. Terus nanti kecocokan dengan tim, kecocokan dengan atasan, kecocokan dengan bidangnya, dan sebagainya. Terus pilih partner. Nah, partnernya luas ya. Partner hidup, atau partner bisnis, atau partner apa lagi. Cocok apa enggak. Nah, memilih hari baik. Hari baik ini termasuk juga golden time. Kapan seseorang itu punya golden time, di mana saat itu karir atau pekerjaan atau bisnisnya bisa maju. Ya. Terus analisa bakat anak. Ini banyak nih orang tua yang nanya, anak saya nih bakatnya kemana? Ini mending dia sekolah sains atau seni, atau sekolahnya seperti apa, atau sekolahnya nggak usah lama-lama tapi terus diajarin bisnis. Nah itu kita lihat digabungkan dengan golden time. Golden time dia di umur berapa? Kalau golden time dia di umur 20-an, cukup ambil S1 terus bisnis. Kalau golden time dia di umur 30-an, ya bolehlah kuliah sampai mendekati umur 30 baru bisnis. Ya. Nah, yang repot kalau golden time itu masih kecil atau udah menjelang pensiun. Nah, itu. Nanti kita antisipasi gimana kalau memang terjadi seperti itu. Terus milih sekolah. Ini nggak jauh dari tadi bakat anak ya, sekolahnya akan lari kemana. Nah, desain ruangan. Desain ruangan ini kita sesuaikan dengan pace seseorang. Seperti apa yang cocok, unsur-unsur apa yang kurang. Nah, unsur ini nanti akan saya jelasin lagi ya. Termasuk juga ini desain rumah. Nah, ini juga akan menyangkut feng shui. Untuk memilih arah hadap rumah, ya, itu dilihat pace seseorang. Yang bagus rumahnya hadap kemana. Nanti baru kita kutik-kutik lagi urusan feng shui, bagian desain bagian dalamnya. Itu ilmu yang sedikit berbeda. Ya. Terus deteksi potensi penyakit. Nah, kalau kita masih muda, rata-rata sehat. Ya. Tapi sesudah ya. Nah, kira-kira penyakit apa nih yang potensi untuk menyerang duluan? Ya, nah disitulah kita antisipasi. Oh, saya punya potensi penyakit ini. Jadi menjelang U-nya mulai banyak, ya makannya dijaga. Yang menyebabkan potensi penyakit tersebut ya dikurang-kurangin. Ya. Dan lain-lain masih banyak lagi. Nah, jadi kalau gitu pace itu apa?
Apakah ramalan? Ramalan kayaknya ya. Ntar dulu. Nih, kita lihat ya. Mistik atau ilmiah? Kita bahas satu-satu. Mistik adalah hal gaib yang tidak terjangkau dengan akal manusia yang biasa. Nah, kepikir ya. Kalau ilmiah, ini bersifat ilmu atau secara ilmu pengetahuan. Ya, ini bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, kalau di sini udah paham ya, mistik itu apa, ilmiah itu apa, itu hal yang berbeda. Perbedaannya di mana? Mistik itu adalah meramal. Ya. Kalau ilmiah itu menganalisa. Dari agama manapun tidak dibenarkan untuk percaya pada ramalan ya. Tapi kalau analisa kan boleh. Apalagi analisa yang menggunakan ilmu pengetahuan ilmiah seperti misalnya ramalan cuaca. Makanya sekarang namanya perakiraan cuaca karena kalau dibilang meramal nanti kata orang mistik. Terus mistik itu tidak ada dasar ilmiahnya. Nah, kalau ilmiah itu ada dasar ilmiahnya. Contohnya aja kayak Pak Ce ini dasar ilmiahnya di mana? Ini pernah dimuat di harian Kompas, ya. Jadi pada saat manusia lahir, ya, di situ posisi benda-benda langit seperti ya matahari, ya bulan, ya planet itu ada pada satu titik tertentu yang ini akan dibilang akan dikopi atau memberikan radiasi terhadap si anak sehingga itu akan menentukan jalan hidupnya. Nah, kalau mistik itu tidak ada dasar teorinya. Ya, ini begini, ini begitu, apaan nggak tahu. Nah, kalau ilmiah itu ada dasar teorinya. Kenapa sio itu 12, nggak 10 aja? Karena itu berdasarkan perputaran planet Jupiter, planet terbesar dalam tata surya, yang mengelilingi matahari dalam waktu 12 tahun. Nah, kalau mistik itu digunakan kelompok tertentu. Kalau ilmiah digunakan di banyak negara. Nah, mistik perlu ritual. Kalau ilmiah, tanpa ritual. Nah, belajar Pace ini nggak pakai ritual. Ritualnya banyak-banyak belajar, menghafal, baca buku. Nggak perlu ritual pakai menyan atau pakai kembang. Nah, mistik itu susah dipelajari. Tidak masuk logika. Kok ya bisa begini, kok bisa begitu. Kalau ilmiah itu gampang dipelajari. Ada logika. Yang penting tadi tekun, rajin. Ya. Mistik itu tidak diajarkan di pendidikan formal. Kalau ilmiah ada diajarkan dalam pendidikan formal, termasuk ilmu Pak Ce ini ada, ya. Di mana di kampus saya yang ngajar saya. Ya, mistik itu musiman. Kalau ilmiah itu sudah dipakai ribuan tahun, jadi udah sekian ribu tahun dipakai. Kalau mistik ya udah lewat ya udah. Nah, kita lihat sejarahnya. Ini udah dipakai udah sekian ribu tahun. Dari mana? Nih, dari dinasti Shang. 1600 tahun sebelum Masehi sampai 1050 tahun sebelum Masehi. Ada dinasti Han. 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Nah, dinasti Tang 618 Masehi sampai 907 Masehi. Kemudian dinasti Song 960 Masehi sampai 1279 Masehi, akhir era dinasti Song setelah 1279 Masehi, dan dinasti Ming 1368 Masehi sampai 1644 Masehi, dinasti Qing itu 1644 Masehi sampai 1911 Masehi, dan sampai sekarang. Dan ini akan dipakai terus-menerus, makanya kita sekarang saya belajar buat kepake di masa depan. Nah, chartnya kayak gimana? Jadi kalau pengen lihat, kalau kita bikin chart pada Pak Ce ini contohnya seperti ini. Nah, total ada 8 huruf atau karakter yang disebut Pak Ce. Ya, 8 itu mana ini? Ya, yang di bawah nanti dulu. Kalau mau belajar nanti dulu, tapi intinya dari 8 ini.
Pa artinya 8, ze artinya huruf atau karakter. Kalau saya nyebutnya salah, jangan diketawain ya Bu Guru ya, maklum baru belajar ya. Oke, saat manusia lahir, ada jam berapa, ya tanggal, bulan, dan tahun kelahiran, sehingga membentuk 4 pilar. Tadi disebut 4 pilar itu, ya sama ini, pilar jam itu yang paling kiri, kemudian pilar hari, pilar bulan, dan pilar tahun yang paling kanan. Nah, pilar ini ada 2 huruf. Yang di atas itu disebut batang langit, yang bawah disebut mewakili cabang bumi. Ya. Nah, ada 5 unsur, masing-masing yin dan yang. Sehingga terdapat 10 macam unsur. Sebut batang langit. Yang tadi di atas ya batang langit ya. Ada cia, kayu yang. Ada yi, kayu yin. Ada ping, api yang. Ada ting, api yin. Terus ada wu, tanah yang. Ada ci, tanah yin. Ada keng, logam yang. Ada sin, logam yin. Ada chen, air yang. Dan ada kui, air yin. Ini ada siotikus. Ya. Kalau ini kursor saya kelihatan nggak nih panahnya? Terlihat, terlihat. Lihat ya, unsurnya air yang. Kerbau unsurnya tanah yin. Macan unsurnya kayu yang. Kelinci unsurnya kayu yin. Naga unsurnya tanah yang. Ular unsurnya api yin. Kuda unsurnya api yang. Kambing unsurnya tanah yin. Monyet unsurnya logam yang. Terus ada ayam unsurnya logam yin. Anjing unsurnya tanah yang. Dan babi unsurnya air yin. Ya. Nah, ini masing-masing ada unsur. Nah, unsurnya ini terdiri dari ini, api, tanah, logam, air, dan kayu. Nah, ini yang akan disebut interaksi, hubungannya antar elemen. Ya. Nah, ini mulai sedikit bingung nih. Api itu mengendalikan logam, meleburkan logam ya. Logam logam memotong kayu. Kayu ini mengendalikan tanah, ya. Tanah mengendalikan air dan air mengendalikan api. Ini interaksi. Nah, contoh-contoh seperti ini, interaksi inilah yang kita gunakan saat membaca pace. Ini mengendalikan ini sehingga bisa menganalisa jalan hidup seseorang. Nah, ada lagi unsur interaksi menghidupkan, menghasilkan ya. Api menghasilkan tanah, tanah menghasilkan logam, logam menghasilkan air, air menghidupkan atau kayu, dan kayu menghidupkan api. Nah, seperti inilah yang disebut unsur menghidupkan atau support ya. Nah, dari analisa sedikit ini ya, ini baru sedikit banget, baru dasar banget. Ini yang digunakan menganalisa pace. Kalau enggak lihat pace itu akan bingung. Ini tadi gambarnya ini, terus hubungannya apa? Nah, dengan kita bisa membaca pace, kita bisa membaca jalan hidup. Ya. Nah, gunanya apa? Untuk mempersiapkan menghadapi hal-hal yang kita belum tentu bisa kita hindarin. Sama seperti kita kalau lihat mendung, hujannya bisa dihindarin enggak? Tapi kita bisa antisipasi, bawa payung, atau mungkin kalau ada janji mau meeting ya ditunda. Ya. Jadi pace ini sebetulnya apa? Apakah membuka rahasia kehidupan atau sebagai buku manual kehidupan manusia. Nah, di sini tergantung pandangan kita. Ini buku manual kehidupan. Jadi gunanya apa? Lihat begini. Kita tidak dapat mengatur arah angin, tapi kita dapat mengendalikan layar untuk mencapai tujuan. Terima kasih. Ini ada nomor telepon saya, ya. Tadi yang tanya mau belajar siapa, nanti bisa kontak saya ya. Memang menarik sekali bahwa
Ini seperti kita sedang mempersiapkan satu perjalanan ya. Ibaratnya seperti kompas. Nah, artinya kalau kita tahu, mungkin kita bisa berjalan lebih baik daripada kalau kita tidak tahu arah tujuannya ya. Betul ya Pak Dia? Ya, betul. Ini saya ada titipan pertanyaan dari kawan. Mhm. Jadi ini ada kebingungan gitu. Karena kalendernya sepertinya berbeda ya dengan kalender internasional ya. Seperti itu, enggak. Mas? Enggak, kalau nanti mau menganalisa, saya butuh tanggal Masehi. Jadi jangan kasih tanggal apa Mandarin, tanggal Cina, jangan. Karena ini udah pakai modern ya. Jadi kalau dulu kok orang kan nanya, lah baca itu kan katanya udah 4.000 tahun. Tahun Masehi aja baru 2020. Iya, ini udah dikonversikan untuk yang analisa sekarang ya. Itu menggunakan tanggal Masehi. Oke, jadi ini ada tanggalnya, tanggal 9 Januari. Bentar. Saya pakai alat nih. Alatnya di HP karena pakai software. Kalau dulu pakai buku, pakai tabel. Canggih ya Namanya nih. siapa dia? Namanya kasih nama samaran juga nggak apa-apa. Supaya saya kalau nyari lagi ntar ketemu. Bapak N. Bapak N lah ya. Ya, oke. Bapak N, ini tanggal lahirnya tanggal 9 Januari tahun 1968. Yang ingin ditanyakan, Bapak ini masuknya di sio apa ya? Kayaknya dekat sekali dengan apa? Imlek ya. Gini, kalau Imlek ya, itu kan kalau dilihat selalu jatuhnya di rasi Aquarius. Jadi sekitar antara 22-an Januari sampai 20-an Februari lebih kurang begitu ya. Nah, tapi kalau pergantian tahun ya bukan mengikuti tahun baru Imlek. Ya, karena orang bilang tahun baru Imlek itu pergantian Shio. Ya, padahal enggak, itu hanya pergantian tahun. Sedangkan untuk menganalisa Pace, tahunnya itu pergantiannya antara 4 atau 5 Februari dengan jam yang susah ditentukan, nggak mesti jam 12 tengah malam. Jadi ada lagi itu bukunya kalender 10.000 tahun, ya pergantian tahun Imlek antara Anda 4 sampai 5. Nanti kadang-kadang mungkin jam 4 sore baru udah bergantian tahun, kadang-kadang jam 5 gitu. Dan untuk si tadi Bapak N ini ya, ini karena masih Januari 68 masih ngikut Shio di tahun 67 yaitu Shio kambing. Berarti orang bilang apa sih? Ada kambing kepala, kambing tengah, ada kambing ekor. Jadi kambing ekor gitu ya? Ya, saya nggak dalam Pace nggak disebut begitu. Tapi kalau lihat ya karena menjelang pergantian tahun sih. Kan sebutan saya kambing ekor. Masa udah butut gitu kali ya? Ekor nggak apa-apa. Iya. Ya maksudnya sudah akhir-akhir sudah mau berganti kan? Iya. Nah, dia tanya lagi sih, ini bagusnya kalau bisnis bidang apa ya Pak kira-kira? Tahu jam lahirnya nggak? Dia kasih jam lahir nggak? Dia sih tidak kasih ya, tidak ada jam lahirnya. Oke, kalau nggak ada, analisanya suka kurang pas. Bagusnya bisnisnya bidangnya air. Bidang air tuh nggak mesti dagang air, tapi bisa juga seperti transportasi. Itu disebutnya itu termasuk air karena mengalir kan, memindahkan informasi, gitu, komunikasi, atau termasuk juga barang-barang fast moving, kan mengalir. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau yang termasuk transportasi itu apa sih Pak? Kayak ekspedisi itu juga termasuk ya? Betul. Siapa? Rahel. Ini lahir di 30. Ini cowok cewek nih? Cowok apa cewek nih? Saya rasa perempuan. Soalnya namanya Rahel.
Ya, apa nggak apa-apa. Lahir di 30 Desember tahun 2005. Jamnya jam 11 malam. Jam 11 malam, 11 ini lebih apa kurang nih? Karena lebih 1 menit sama kurang 1 menit analisanya akan beda. Kalau jam 11-nya lebih 1 menit, itu masuk jam tikus. Kurang 1 menit, itu masuknya jam babi. Kadang-kadang ya kalau jamnya ganjil ini suka kira-kira, nah ini susah nih. Kalau jam genap nggak apa-apa, lebih sama kurang tuh sama. Tapi kalau kira-kira kan bisa lebih satu kurang satu nih. Saya rasa lebih lah, lebih. Lebih ya. Oke. Nggak apa-apa. Soalnya kalau orangnya ada, kita bisa kita cek sama orangnya, kita verifikasi. Ini yang ditanya, ini kan masih anak muda ya. Jadi kuliahnya bagusnya jurusan apa ya untuk menunjang karir di masa depan? Bentar, kita lihat dulu nih. Yang lain kalau mau bertanya, boleh ya, boleh di chat. Nanti akan saya bantu bacakan. Atau nanti mau tanya langsung juga boleh. Ya, kalau ngelihat ini bagusnya ini bisnis dia. Oh, nggak bagus kerja ya, bagusnya bisnis. Bagusan bisnis kelihatannya ya, sepintas sih saya karena ini waktunya singkat. Bisnisnya di bidang apa? Jadi kan nanti mungkin sekolahnya disesuaikan. Kalau bisnis sih kayak kelihatannya nih bisnis yang boleh dibilang nih kayak ini arahnya kayak ini deh, masakan atau komputer begitu. Jadi masakan atau komputer. Ya, masak-masak atau komputer. Kalau dia cewek mungkin lebih banyak mungkin yang masakan ya. Kuliner ya. Ya, kuliner gitu. Kalau laki-laki mungkin ke komputer gitu ya. Nah, selamat malam Adi. Ibu. Mau tanya kalau saya tanggal 18 bulan 8 59. Nah, itu cocoknya saya di bidang apa untuk apa usaha atau apa gitu. Bentar, ini Ibu Yati. Kalau Ibu waktu kecilnya ini rajin belajar ya? belajar biasa aja, Pak. Oh, rajin nih, saya kayaknya senang belajar nih. Ini akan Iya, betul. rajin belajar ya, Bu? Waduh. Udah belajar baca juga deh, nggak apa-apa. Ntar kontak saya. Ini saya kalau apa namanya CEO ya, CEO tuh masuk apa tuh tahun 1959. 59 itu masuk sio babi. Ini Ibu hobinya jalan ya? Hobinya jalan-jalan ya? Betul. Jadi Pak suka jalan-jalan ya, Bu. Kalau itu jangan lupa jangan ajak saya. Jalan-jalan. Tuh, ini sama nih. Ini hobinya jalan juga tuh sama tuh. Sio babi, sio macan, sio ular, sama sio monyet tuh hobinya jalan. Ya, jadi buat para peserta lain yang kebetulan sionya tadi saya sebut tuh hobinya jalan betul apa enggak? Coba cek masing-masing ya. Betul. Banyak yang garu-garu kepala terus acung-acung jempol, berarti itu betul. Bisnis gitu, bisnis atau Ibu suka usaha. masak nggak? Suka masak nggak, Bu? Suka masak nggak? Masak ya. Bisa masak. Iya, udah masak aja nggak apa-apa. Panas. Nanti dapurnya dipasangin AC. Nah, saya mau bertanya nih, Pak Adi. Ini kan bilang bagus nih masak ya, misalnya. Berarti kan usaha kuliner. Nah, kalau tidak masak sendiri, ambil
dari orang lain, pakai koki, tukang masak, itu sama nggak sih seperti itu? Masih bisa dipersamakan. Nah. Jadi kita pegang bisnisnya ya. Akhir-akhir ini kan banyak yang namanya bisnis frozen food. Itu masuk kategori apa? Nah, kalau itu dagang air. Kan kita ngambil dari tempat lain, bukan bikin sendiri kan? Jualin Misalnya kan? bikin sendiri, frozen food itu kan? kan. Kalau bikin sendiri. Frozen food itu kan dia makanan setengah jadi, tapi dimasukkan ke dalam freezer. Nanti kan ini lagi musim nih, kita cerita lagi musim ya, lagi musim orang pandemi kan sulit untuk makan. Terus banyak sekali sekarang kan bermunculan yang namanya frozen food, jadi makanan beku ya. Makanan beku, tapi kita masak sendiri. Iya, tapi jadi mereka jualnya dalam keadaan setengah matang. Oh, enggak, tetap hitungan tetap api. Oh, hitungannya tetap api walaupun dia dijualnya dikemasnya di dalam dingin ya. Ya, tapi kalau kafe itu hitungannya air. Oh, kalau kafe hitungannya air. Air. Jadi gini, ada beberapa temen yang seperti itu ya. Gimana caranya? Cocoknya air, tapi pengen jualan makanan. Ya nggak apa-apa, minumannya dibanyakin, ditekankan di minuman. Oh, jadi lebih divariatifkan di ini ya. Di minuman. Makanannya lebih sedikit, tapi minumannya yang lebih banyak. Iya. 14 April 2006. Ingat jam lahirnya, Bu? Jam 3 pagi, sekitar 3 pagi, Pak. 3 lebih atau 3 kurang? 3 lebih. Nah, kalau lebih, ini akan beda dengan 3 kurang. Bentar ya, kita lihat. Berarti tanyanya sekolahnya ya, Bu ya? Sekolah dan masa depannya, Bu. Mau nanya jodoh? Enggak. Oh, enggak dong. Masih kecil. Jadi tanyanya sekolahnya aja toh, bukan jodohnya kan? Bukan lah. Ibunya yang takut jadi. Aku tua. Ini mau ditanya apanya? Kira-kira dia nanti pekerjaannya yang cocok apa gitu, Pak? Nah, kalau bakat ya, Pak. ini sih sebentar. Kalau bakat ini lumayan lah. Ini bakatnya bisa untuk sekolah, iya, bisa cukup rajin, gitu. Cuma ini kayaknya kecilnya agak sedikit manja ya. Iya, Pak. Itu bisa kelihatan anaknya manja atau cukup mandiri. Oke, gini, kayaknya kalau kita di sini tanya jawabnya soal analisa kelamaan. Tapi oke, kalau yang belum kebagian atau kurang puas atau takut rahasianya kebongkar, tadi ada nomor telepon saya, boleh langsung. Apakah sama ilmu pace ini dengan ilmu astrologi? Ilmu pace ini adalah bagian. Astrologi itu banyak. Tiap negara punya. Ada astrologi India, ada astrologi Jawa atau zodiak. Nah, salah satunya ya pace ini. Jadi tadi ada pertanyaan kalau sepertinya tidak boleh meramal. Mungkin arahnya meramal, bukan dianalisa ya. Kalau analisa kan ilmiah. Ya, jadi ini ramalan. Ini bentuknya bukan ramalan, tapi bentuknya analisa. Analisa. Jadi beberapa saya perlihat ya, ada tukang ramal menggunakan ilmu pace ini. Saya lihat tuh ada posternya, apa namanya, astrologi begini dengan tulisan Mandarin pace ini, meramal katanya.
Ya, karena itu hitung-hitungannya bisnis, kalau dibilang analisa nggak laku, mesti dibilang ramalan baru laku, begitu. Tapi sebetulnya ini analisa, bukan ramalan. Berarti biar kelihatan keren gitu kali ya. Iya, Jadi gitu. seperti kalau ada mistis kan ada sesuatu gitu ya, yang berbeda dari orang yang biasa. Sebenarnya enggak seperti itu. Meramal karena supaya orang tahu, oh ini meramal. Kalau dibilang menganalisa, apa sih yang dianalisa? Nah, pertanyaan kan orang akan bertanya begitu. Iya, betul sekali itu. Jadi apa yang dianalisa? Jadi kalau sebetulnya kalau mau lihat analisa secara keseluruhan, waktunya cukup panjang. Jadi harus benar-benar cari waktu khusus ya, Bu Dwi ya. Seperti Ya, itu. nggak apa-apa, nanti kontak aja. Sebab kalau ntar saya analisa, oh TTM-nya banyak, wah diketawain ntar sama satu grup. Apa ini 14 Desember tahun 1939 ini berarti orang tuanya nih, dia juga bingung atau ya siapa. 14 Desember 39. ya tahun 1939. Kelinci itu mah. Kelinci ya. Oke. Ya. Jadi tadi yang saya ada lihat kan ada keunsur apa sih, api, air. Jadi sepertinya per sio itu nanti lain-lain ya unsur-unsurnya. Ini sio itu sendiri tadi kan udah dibahas ya, masing-masing punya ada unsurnya. Dan sio itu sio itu ada 4. Ya, sio di tahun, sio di bulan, di tanggal, dan di jam. Dan masing-masing ada unsurnya, disebut batang langit. Sio itu masing-masing ada unsur tadi pada pacer di batang langit yang di atas itu ada 10 unsur. 5 unsur tapi masing-masing yin yang. Jadi bisa 10. Ini untuk Pak Cek yang mengenai baca karakter ya. Jadi mungkin ada yang tertarik. Saya ini unsur dirinya ini. Jadi karakternya atau si Anu itu unsur dirinya ini dan unsur lainnya ini berarti dia karakternya begini-begini. Nanti kita bahas yang itu ya. Apakah Pak Ce itu sesuatu yang mistis atau ini ya? Ini sudah jelas-jelas terjawab ya teman-teman, bahwa ini adalah bentuk analisa, ada keilmuannya. Jadi sudah pasti bukan mistis. Jadi tidak usah khawatir. Nah, bagi Anda yang ingin tahu perjalanan hidupnya itu seperti apa sih, antisipasi ke depannya seperti apa, nanti bisa langsung saja kontak ke Bapak Adi Siswadi untuk dianalisa lebih lanjut ya secara personal. Nah, saya hari ini sangat berterima kasih ya Pak Adi sudah bersedia hadir di sini bersama-sama teman-teman. Nanti kita akan jumpa lagi di lain sesi ya, yang pastinya tidak kalah menarik, apalagi nanti kalau sudah mau tahun baru semua pada sibuk tanya-tanya unsur apa ini, kita mesti ngapain nih. Ya, ini terima kasih sekali ya Pak Adi sudah bersedia. Semoga ini bermanfaat buat kita semua dan menambah ilmu pengetahuan bahwa ternyata di dunia ini ilmu itu banyak banget. Ya, dan kita itu kalau kita niat kita bisa belajar. Mungkin ini jangan bilang nolong orang lain, paling nggak bisa nolong diri kita sendiri dulu ya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih hari ini sudah bersedia hadir. Semoga kita semua bahagia ya. Semoga Bapak selalu sehat. Kita semua dikaruniai kesejahteraan dan kebahagiaan. Salam happy semuanya. Sampai jumpa lagi minggu depan di topik yang tidak Terima kasih Pak Adi. Terima kasih ya. Terima kasih semua. Pak Adi. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Pak Adi. Salam